perkenalkan nama saya Maria Gertrudisti Hajon. Di sini saya akan mereview artikel jurnal dengan judul Representasi Budaya dalam Iklan, Analisa Semiotika Iklan Marjan versi Tari Betawi dan Sepatu Roda. Artikel jurnal ini ditulis pada tahun 2019 oleh Dian Handayani dan dipublikasikan di Jurnal Budaya Nusantara. Latar belakang penelitian ini adalah peneliti mengangkat masalah mengenai konten teks dan visual pada iklan marjan dari dua versi yang berbeda, yakni Tari Betawi dan Sepatu Roda. Iklan marjan dengan dua versi yang berbeda ini mengandung unsur budaya yang juga berbeda, yakni budaya tradisional dan budaya modern. Pada penelitian ini juga, penulis melakukan representasi dengan mencari makna-makna tanda visual maupun audio dari iklan marjan tersebut. Dalam mengkaji iklan marjan tersebut, peneliti menggunakan semiotika sebagai sudut pandang pembahasan iklan marjan. Semiotika merupakan sebuah kajian ilmu yang membahas mengenai tanda-tanda dalam sebuah objek guna untuk mengetahui makna di balik objek tersebut. Dengan begitu, maka penulis menggunakan semiotika dari Roland Barthes untuk menghubungkan tanda-tanda yang terdapat dari dua versi iklan marjan tersebut agar mengetahui maknanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami representasi budaya dan makna Tari Betawi dan iklan sepatu roda versi marjan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori semiotika, komunikasi massa, periklanan, kultural perumpamaan, budaya belajar, dan semiologi oleh Roland Barthes. Metode penelitian yang digunakan adalah peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan data menggunakan analisis data secara induktif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan, yang dimana peneliti menggunakan korpus penelitian data sekunder berupa 3 video televisi komersial tayangan iklan marjan versi Tari Betawi dan Sepatu Roda yang merupakan iklan bersambung dan terdiri dari 3 iklan berisi durasi 0,51 detik, 0,54 detik, dan 1,02 detik. Hasil dari penelitian ini adalah iklan marjan terbukti merepresentasikan budaya tradisional dan budaya modern dalam iklan. Bukan hanya itu saja, iklan marjan juga berhasil menggabungkan dua budaya dalam iklan melalui visual ondel-ondel yang melakukan atraksi roller skate. Kelebihan dari artikel jurnal ini adalah yang pertama, teori dan pembahasannya dijelaskan secara lengkap dan detail oleh peneliti. Dan yang kedua, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang ketiga, sumber yang digunakan peneliti dalam penulisan jurnal ini dapat dipercaya. Kekurangan dari artikel jurnal ini adalah yang pertama, nama orang yang dijadikan sumber dalam penulisan jurnal ini ditulis dengan huruf kapital dan ukuran fontnya lebih besar. Sebaiknya menurut saya, nama orang ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali huruf awal dari nama dan ukuran fontnya menyesuaikan dengan yang lainnya. Dan yang kedua adalah susunan daftar pustaka yang tidak sesuai dengan urutan abjad. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan antara artikel yang saya review dengan sirkuit budaya. Pertama-tama, kita harus ketahui dulu bahwa menurut Stuart Hall, sirkuit budaya merupakan proses sebuah budaya yang dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni aspek representasi, produksi, regulasi,
konsumsi, dan identitas. Dari pengertian di atas, kita dapat mengaitkannya dengan artikel jurnal yang saya bahas, bahwa di artikel ini menggunakan sirkuit budaya dari aspek representasi. Representasi sendiri merupakan praktek memproduksi sebuah budaya. Nah, dalam iklan Marjan versi tari Betawi dan sepatu roda ini perlu adanya representasi guna untuk mengetahui makna budaya yang terkandung di dalam iklan Marjan tersebut. Hal ini karena mengingat bahwa sebuah budaya dapat dibentuk melalui makna dan bahasa yang dapat digunakan dalam bentuk tanda-tanda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmatul Hidayah, NPM 2974465. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Proses Konstruksi Identitas Pembaca Karya Sastra Jawa di Kalangan Anak Muda Urban, yang mana jurnal ini ditulis oleh Nur Qoniatul Musliha dalam Journal of Information and Library Science pada tahun 2020. Nah, dalam review jurnal kali ini kita akan banyak membahas tentang perkembangan zaman dan juga tentang sirkuit kultur atau sirkuit budaya. Nah, jadi perkembangan zaman saat ini itu yang terus terjadi itu banyak membawa perubahan, terutama bagi generasi anak muda. Salah satu perubahan yang terjadi pada anak muda yakni terlihat ketika seorang pemuda ataupun anak remaja lebih menyukai membaca buku seperti novel, majalah, komik, dan lain sebagainya, dan kurang minat dalam hal membaca buku karya sastra Jawa. Nah, menurunnya pamor membaca karya sastra Jawa ini juga sempat disindir oleh salah seorang ahli yang bernama Atmo Wiloto, yang mana dalam sindirannya beliau berkata, kalaupun sastra Jawa berakhir. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa peminat membaca karya sastra Jawa ini sangat-sangat sudah menurun. Akan tetapi, pada saat ini diketahui ada sekelompok anak yang masih terus melestarikan dan mau membaca tentang karya sastra Jawa, yang mana sekelompok anak ini merupakan anak muda urban yang berlokasi di kota Surabaya. Nah, salah satu alasan mengapa anak muda urban ini masih mau membaca dan juga melestarikan karya sastra Jawa ini dikarenakan mereka ingin menambah makna-makna yang ada dalam bacaan karya sastra tersebut, yang mana itu dapat digunakan sebagai identitas dirinya ketika berada di luar lingkungan. Akan tetapi, makna yang ingin disampaikan oleh penulis itu dapat saja ditangkap berbeda oleh pembaca, yang mana hal ini dapat dikarenakan adanya pengalaman, pengetahuan, serta lingkungan dari pembaca yang berbeda dengan apa yang ada pada penulis. Oleh karena itu, dalam jurnal kali ini kita akan mencoba untuk mengetahui makna yang diciptakan oleh pembaca karya sastra Jawa dan juga melihat makna sebagai aktivitas budaya. Nah, sebagai salah satu contohnya dapat kita ambil ketika dalam sebuah karya sastra terdapat suatu tulisan yang menjelaskan bahwa ketika kita melintasi orang yang usianya lebih tua dibanding kita, maka kita harus mengucapkan kata-kata nuwun sewu yang artinya permisi. Akan tetapi ketika karya sastra tersebut dibaca oleh anak zaman sekarang, kemungkinan mereka akan memaknai kata tersebut itu dengan artian meminta uang nuwun sewu yang berarti meminta uang 1.000. Nah, dari situ dapat dilihat bahwa pemaknaan antara penulis dan juga pembaca ini berbeda. Akan tetapi, dengan kita mengucapkan kata nuwun sewu, orang lain sudah dapat tahu identitas kita bahwa kita adalah orang yang berasal dari Jawa. Aktivitas budaya yang terjadi antara pembaca ini akan menciptakan sebuah sirkuit budaya, yang mana di dalamnya akan mencakup sebuah proses konsumsi, regulasi, representasi, dan juga identitas.
Oleh karena itu, dari jurnal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa anak-anak urban yang masih mau membaca dan juga melestarikan karya sastra Jawa ini dikarenakan mereka masih mau mengkonsumsi dan juga memproduksi makna karya sastra yang kemudian akan mereka representasikan dalam kehidupan sehari-harinya ataupun dalam lingkungan kehidupannya. Sehingga dari situlah mereka dapat membuat suatu identitas tentang dirinya agar dapat dikenal oleh orang lain. Baik, selanjutnya saya Jenika Rizky Surya Putri ingin membacakan intisari dari jurnal yang saya ambil, yaitu Representasi Identitas Online Offline dan Budaya Cyber di Lingkungan Akademik, yang ditulis oleh Zafirah Kurwatun Uyun. Dalam kasus media sosial, pesan-pesan ini terdistorsi menjadi lebih dari sekedar pemaknaan. Ia telah menjelma menjadi sampah informasi akibat tumpang tindihnya informasi yang sama. Sementara, identitas pengguna media sosial terus mengalami perubahan akibat berbaurnya perilaku, komunitas dan realitas antara yang maya dan nyata. Budaya cyber yang terjadi di lingkungan akademik menjadi lebih bervariasi akibat kebutuhan identitas di dunia maya dan di dunia nyata. Media sosial menjadi ajang pencarian identitas atau sekedar membuang informasi dengan percuma. Perubahan interaksi baik secara sosial, politik, dan budaya mendorong terciptanya komunikasi yang lebih dari sekedar pertukaran informasi. Komunikasi telah berubah menjadi negosiasi informasi dan konstruksi pesan. Budaya cyber di satu sisi memberikan kepuasan emosional bagi pengguna media sosial. Di sisi lain menciptakan budaya baru yang sama sekali berbeda dari kenyataan lingkungan formal. Bentuk masyarakat budaya cyber memungkinkan dunia lokal untuk menjadi komunitas dunia global. Dunia yang sangat transparan terhadap perkembangan informasi, transportasi, dan teknologi yang berkembang begitu cepat. Budaya cyber, seperti budaya pada umumnya, bertujuan untuk membangun identitas dan kredibilitas dalam masyarakat. Dalam lingkungan formal nyata, seperti lingkungan akademik, identitas dan kredibilitas tentu sangat berbeda dari peran sosial yang dijalankan. Profesionalisme sering dilupakan. Pertukaran pesan dan informasi antara komunikasi virtual dan komunikasi nyata. Komunikasi verbal dan nonverbal yang terjadi membawa pesan dan informasi yang hampir identik, bahkan persis sama, hingga status sosial dan peran yang dimainkan berubah. Batasan menjadi tidak jelas. Ini menyebabkan dilema pencarian identitas dan komunikasi yang diciptakan antara berbagai audiens. Budaya di dunia maya adalah budaya gambar dan makna yang dipertukarkan dalam interaksi simbolik. Sepanjang waktu menjadi topik paling populer yang dibahas di kalangan pengguna media sosial. Memunculkan petisi online dan bahkan dapat menggerakkan media massa untuk melakukan aksi massa offline. Dalam esainya yang terkenal tentang encoding dan decoding, Stuart Hall menganalisis penelitian media terkait dengan sirkuit budaya. Realitas kedua adalah cara media baru memahami realitas pertama. Tolak ukur baik dan buruk, sistem peringatan baik dan buruk, semuanya merujuk pada apa yang viral di media sosial. Karakteristik media sosial sebagai media massa memiliki peran penting dalam membentuk dua realitas dalam penyebaran informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.